Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk mempelajari isi iman Katolik. Dan di pertemuan yang lalu saya sudah mengajak saudara-saudara untuk melihat pentingnya pengetahuan iman. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat hal yang mendasar, hal yang pokok yang harus diketahui oleh setiap orang Katolik. Apa itu? Iman akan Yesus, iman Katolik didasarkan pada Allah yang mengasihi manusia. Kalau saudara-saudara membuka seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ada satu ayat yang saudara-saudara semua harus hafal, dan itu menjadi pokok atau inti iman Katolik, yaitu Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua bermula dari kasih Allah. Karena itu kita perlu melihat apa yang perlu kita pahami tentang kasih. Silahkan saudara-saudara memperhatikan ketika orang tua mengasihi anak. Suami mengasihi istri dan sebaliknya, atau anak-anak mengasihi orang tua. Ketika orang mengasihi, ada dua hal yang pasti dia lakukan. Yang pertama, orang yang mengasihi selalu menghendaki yang dikasihinya berbahagia. Orang tua menghendaki agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang dewasa dan menjadi orang yang berbahagia. Istri yang mengasihi suami ingin suaminya bahagia, dan sebaliknya. Demikian juga ketika anak mengasihi orang tua, dia ingin agar orang tuanya berbahagia. Yang kita lihat di dalam ayat ini tadi, Bapa mengasihi dunia. Dan tentu saja yang dimaksudkan bukan bumi dan langit. Yang dikasih oleh Bapa itu adalah manusia. Kalau kita memperhatikan ayat ini tadi, Bapa menghendaki manusia bahagia. Di mana tampak hal seperti itu? Bapa menghendaki supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Tinggal di dalam surga bersama dengan Dia di dalam kebahagiaan yang abadi. Kemudian, hal yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang mengasihi, itu adalah berani berkorban untuk orang yang dikasihi. Tidak mungkin orang bisa mengasihi tetapi tidak berani berkorban. Para orang tua mengorbankan begitu banyak hal supaya anaknya berbahagia. Untuk menyekolahkan anak, orang tua sudah tidak bisa menghitung lagi berapa biaya yang dikeluarkan supaya anaknya bisa sekolah dari TK sampai kuliah. Kemudian ketika anak sakit, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus anaknya? Tidak terhitung. Silahkan memperhatikan juga ketika istri mengasihi suami dan sebaliknya. Apa saja yang dikorbankan. Tidak mungkin orang bisa mengasihi tetapi tidak mau berkorban. Nah, Allah mengasihi manusia supaya manusia bisa berbahagia dengan Bapa di surga. Bapa telah mengaruniakan anaknya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana Allah mengasihi manusia, kita dengan jelas bisa melihatnya di dalam diri Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di kayu salib, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Dan setelah dosa manusia dihapuskan oleh korban Kristus, manusia dianggap layak untuk menerima kehidupan yang kekal.
Nah, kemudian kalau orang mengetahui, kalau orang mengalami kasih Allah kepada manusia ini, apa yang harus dilakukan? Di dalam kutipan dari Injil Yohanes tadi, kita melihat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk dapat menikmati kasih Allah itu, untuk bisa memperoleh kasih Allah itu, maka orang dipanggil untuk percaya. Tuhan sudah mengasihi saya. Kalau saya mengetahui, kalau saya mengalami kasih Allah itu, maka saya dipanggil untuk percaya kepadanya. Kemudian kita juga bisa mengungkapkannya dengan cara yang agak berbeda. Karena Tuhan sudah mengasihi saya dan saya mengalami kasih itu, maka saya pun terdorong, saya pun tergerak untuk mengasihi Dia. Nah, kemudian kepercayaan kepada Allah itu bukan kata-kata belaka. Kepercayaan kepada Allah itu bukan urusan bibir, melainkan seluruh diri kita. Orang yang percaya kepada Allah mengungkapkan kepercayaannya di dalam perbuatan dan di dalam sikap hati. Dan kemudian kita bisa melihat sendiri tanda-tanda kepercayaan itu di dalam hidup kita. Kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya dan Dia sudah menyerahkan hidupnya supaya saya memperoleh hidup yang kekal, maka saya pun akan mengasihi Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memerlukan kasih saya. Lalu bagaimana saya mengasihi Yesus? Saya akan mengasihi sesama saya. Saya akan mengasihi orang-orang di sekitar saya sebagai tanda, sebagai bukti kalau memang saya mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian, kalau saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya, maka saya pun akan berusaha keras untuk melawan kecenderungan kepada dosa. Saya tidak akan memaklumi diri ketika saya berdosa. Saya tidak akan berusaha membenarkan diri ketika saya berdosa, tapi saya akan berusaha sungguh-sungguh supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa. Kemudian, kalau memang Tuhan mengasihi saya dan saya merasakan kasih itu, maka saya ingin untuk selalu bersama-sama dengan Yesus. Karena itu, orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya bahwa Dia sudah mengasihi saya, maka dia pun akan membina relasi dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar kepercayaan Katolik. Semua bermula dari Allah yang mengasihi manusia. Ketika orang memahami kasih Allah, mengalami kasih Allah, dia pun akan berusaha mengasihi Allah. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pahami sebagai hal yang mendasar di dalam iman Katolik. Allah mengasihi manusia. Kita yang merasakan, kita yang mengalami kasih Allah dipanggil untuk mengasihi Dia, dan kasih kepada Allah itu dilakukan dengan mengasihi sesama, dengan melawan kecenderungan kepada dosa, dan dengan membina relasi dengan Allah. Pengetahuan yang mendasar tentang kasih Allah ini yang akan mendorong kita, akan mengantar kita kepada kehidupan iman yang lebih maju, yang lebih mendalam, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.